Putri Duyung karena hanya punya ekor, akhirnya menggunakan roda untuk berjalan ke arah laboratorium. Saat mengintip dari jendela, Putri kaget ternyata ada Putri Duyung lain yang sedang disedot lemaknya. Putri karena kurang hati-hati malah ketahuan. Akhirnya ditangkap juga. Untung tidak begitu lama, Papa datang melihat Putri tidak ada di tempat. Papa melihat bekas air, ternyata Putri ditangkap ilmuwan gila. Akhirnya Papa cari cara dengan menutup keran pembuangan yang akhirnya terjadi kerusakan mesin. Tapi sebelum meledak, Papa sempat menyelamatkan kedua duyung itu. Dan saat meledak, semuanya sudah keluar. Dan akhirnya kedua duyung pun sampai di pantai dengan selamat. Berkat bantuan Papa. Makasih orang baik. Setelah suaminya meninggal, Bu Hani melahirkan bayi kembar. Tapi karena kehidupannya pas-pasan, akhirnya Bu Hani memutuskan untuk menitipkan satu anaknya kepada seorang wanita yang sangat dipercaya, yaitu Ibu TV Woman. Ibu menyimpan Jackson depan pintu rumah TV Woman. Saat mendengar tangisan bayi, TV Woman pun keluar dan kaget karena ada bayi. Maka dengan senang hati TV Woman mengangkat bayi itu jadi anaknya dan diberi nama Jackson. Jackson sangat dimanja karena TV Woman cukup berada sampai saatnya masuk sekolah. Jackson penampilannya sangat tua, tapi sedikit urakan. Sampai datang siswa baru yang hampir mirip dirinya. Pupu mau nunjukin cara menangkap ikan dengan alat seadanya. Wah, kerennya teman-teman. Ikan yang didapat pun besar-besar, tapi jadi bingung untuk memasaknya. Untungnya Poppy nemuin cermin, maka dimanfaatkan sama Pupu untuk membuat api. Pupu menyuruh Poppy mengumpulkan ranting kayu untuk dibakar, maka jadilah ikan bakar untuk makan mereka berdua. Setelahnya mereka pergi ke pantai dan menemukan perahu, maka diambilnya perahu itu dan mendayung semampunya, pergi entah kemana. Saat mau dimasukkan ke dalam sel, Bram digigit tikus, sementara Pak Cleaning kelewat tidak digigit. Setelah di dalam sel, beberapa saat kemudian Bram mendadak menggigil dan kulitnya berubah menjadi hijau. Ternyata Bram sudah menjadi zombie guys. Dan sipir yang mau menolongnya malah menjadi korban. Dan sipir itu pun menjadi zombie. Sementara Pak Cleaning asik mendengarkan musik sambil bersih-bersih. Selalu luput dari serangan dan tekanan si zombie karena selalu bergerak-gerak. Akhirnya zombie menyerang petugas, tapi digagalkan petugas lainnya. Baru saja zombie oranye dikalahkan, begitu berbalik. Ternyata teman sipirnya juga menyerangnya karena telah menjadi zombie juga. Dan bapak sipir tadi telah menjadi zombie karena diserang 3 zombie yang lainnya. Dan saat Pak Cleaning yang asik bersih-bersih sadar, ternyata lantainya kotor lagi. Maka Pak Cleaning marah sekali sama para zombie baru itu. Satu persatu dibantingnya zombie itu tanpa rasa takut, sampai akhirnya semuanya bisa dimusnahkan. Melihat hal ini, para bapak sipir terkagum-kagum. Hore, hidup Bapak Cleaning Service. Dan Pak Cleaning Service pun diberi penghargaan karena berjasa menumpas zombie sendirian. Aduh, digigit tikus. Cemen lah, cuma tikus. Tapi saat di dalam sel, Bram berubah menjadi zombie dan langsung menggigit Pak Sipir. Saat melihat Pak Cleaning, 2 zombie ingin menggigitnya. Tapi tidak berhasil karena Pak Cleaning menggerakkan badannya sangat lincah sekali. Yuk kasih like dan subscribe untuk Pak Cleaning guys. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Pak Cleaning melihat lantai bersih, kotor lagi oleh kaki zombie, jadi sewot. Maka dihajarnya para zombie tanpa rasa takut hingga musnah semuanya. Karena badannya yang besar, Beacon sering sekali terjatuh. Kali ini saat jatuh ada penjahat yang keserimpet tubuhnya hingga kantung curiannya tertinggal. Saat polisi datang, Beacon yang jadi tersangka guys. Kasihan juga ya, karena bukti ada dekat dia. Beacon pun diborgol dan dimasukkan ke penjara. Beacon kaget apa salahnya hingga dimasukkan ke penjara. Dan Beacon pun berusaha mengelabui sipir untuk kabur. Tapi karena badannya besar malah macet di pintu. Haha, kasihan ya guys. Tapi pengen ketawa. Beacon begitu terpesona melihat cewek yang makan kue orang. Cuek tapi cantik. Cewek itu lari karena yang punya makanan marah. Beacon berusaha mengejar. Saat menumpuk pundaknya, Beacon malah dibanting. Waduh, cewek jagoan nih guys. Tapi Beacon makin senang. Sampai terasa sampai di rumah. Suatu hari tak sengaja mereka berdua bertumbukan. Akhirnya keduanya pun berkenalan. Mereka bermain dengan riangnya. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin.
Bram baru sadar kalau sekarang ada dalam sel tahanan. Padahal Bram melakukan karena Sabi diancam. Saat sedang berenung, ternyata di luar kakak iparnya Nubi lagi memperhatikan dan menggambar denah lokasi. Tapi diusir sama sipir. Sampai di rumah, Nubi langsung membuat terowongan yang tembus sampai ke toilet. Dan saat Bram mau BO, disodok sama sekop sampai Bram tersungkur. Tapi jadi gembira karena ada jalan untuk kabur. Setelah keluar dari terowongan, keduanya sangat gembira. Setelah itu, keduanya pergi mengintip polisi yang masuk pintu tembok. Ada apa ya ini? Joe siswa baru di sekolah Blue Haven, tapi Simon CS tidak menyukainya karena merasa tersaingi dengan fisik Joe yang hampir mirip. Simon terus mengganggunya, tapi Joe selalu memakluminya karena merasa siswa baru. Suatu hari terjadi kebakaran. Bu Guru Skari menyuruh siswanya segera keluar. Saat semua sudah di luar, Joe tidak melihat Simon. Simon memang selalu mengganggunya, tapi Joe tidak tega kalau Simon celaka. Maka tanpa ragu-ragu, Joe masuk kembali ke dalam gedung. Nekat juga si Joe ini ya teman-teman. Yuk kasih like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga, komen amin. Dua Hagi-Wagi begitu senang melihat Jose dan doginya bertemu kembali. Saat bahaya mengintai, si Dogi memberikan senjata ke Jose dan langsung menyerang Mami Longleg. Tapi Dogi malah terluka tertimpa tembok. Kasian ya guys, semua sangat sedih dan marah. Akhirnya Jose yang dibantu dua Hagi-Wagi berhasil mengalahkan Longleg. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga, komen amin. Bikin gendut merasa takjub melihat seorang napi yang maco. Bikin jadi termotivasi dan mencoba berlatih. Setelah 5 bulan, Bikin pun sukses berlatih dan tidak gembrot lagi. Setelah merasa kuat, Bikin malah menjebol pintu penjara guys. Waduh, kenapa nekat nih ya? Diterjangnya tiap sipir yang menghalanginya. Bikin jadi nekat, tapi wangi aroma makanan lezat membuat Bikin kembali ke semula. Makan rakus hingga badannya melar kembali. Para sipir pun hanya bisa bengong.